Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, rahmat dan juga ampunan. Bulan yang di dalamnya pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka lebar dan pintu-pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang malam itu nilainya sama dengan 1000 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang kita nanti-nantikan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mungkin selama ini kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan saudara sekalian, beruntunglah kita yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita gunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, "Ragima anfu rajulun." Celakalah seseorang, kata Rasulullah, dakhala alaihi Ramadan. Dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, tsumman salakha qabla ay yughfar lahu. Akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, terkait dengan bulan suci Ramadan, paling tidak ada dua hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah terkait dengan penetapan awal atau 1 Ramadan. Nah, terkait dengan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Syabbana thalathina." Berpuasalah kalian jika melihat hilal dan berbukalah kalian jika melihat hilal. Apabila mendung menghalangi pandangan kalian, fa'akmilu iddata Syabbana thalathina. Maka cukupkanlah Syabban atau genapkanlah Syabban menjadi 30 hari. Nah, ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan, yakni mencari tahu keberadaan hilal atau masuknya 1 Ramadan. Nah, para ulama, mayoritas ulama itu sepakat artinya bahwa ketika bulan sudah nampak di satu negeri, maka seluruh negeri-negeri yang lain itu harus mengikuti hasil ru'ya negeri tersebut. Misalnya kelihatan di Indonesia, maka seluruh yang ada di Asia, kemudian di Eropa, Amerika, Afrika dan juga Australia harus mengikuti hasil ru'ya yang ada di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan puasa itu sendiri. Nah, puasa itu kan wajib hukumnya sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan puasa, puasa itu ada 2 rukunnya. Yang pertama adalah niat dan yang kedua adalah imsak atau menahan dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, terkait yang pertama itu adalah niat. Niat itu wajib hukumnya. Tidak sah puasa kalau tidak ada niat. Di dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yubayyit siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa, kata Rasulullah, yang tidak berniat sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Nah, terkait dengan niat ini ulama mazhab itu berbeda. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa untuk puasa Ramadan maka setiap malam itu harus berniat. Kullu lailan kullu niat. Jadi setiap malam harus berniat. Besoknya niat lagi dan seterusnya sampai
1 bulan lamanya. Tapi menurut Imam Malik ya cukup sekali niat untuk puasa selama 1 bulan lamanya. Jadi terserah kita bapak-bapak mau pilih yang mana. Mau pilih 1 kali niat satu hari 1 niat, atau 1 kali niat untuk puasa selama sebulan lamanya. Nah kemudian yang kedua ma'asyiral muslimin adalah hal-hal atau imsak atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa itu? Yang pertama adalah berniat membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa kita. Kemudian yang kedua adalah makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan suami istri di siang hari. Kemudian yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Kemudian yang kelima adalah haid atau nifas bagi wanita. Dan yang keenam adalah merokok atau memasukkan sesuatu ke dalam hidung atau mulut yang bisa membatalkan puasa kita. Nah itu ma'asyiral muslimin 6 perkara yang juga harus kita hindari, karena itu yang membatalkan puasa seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya adalah syarat wajib puasa. Nah, ini mereka yang wajib berpuasa itu ada beberapa orang atau ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah dia muslim. Jadi orang muslim itu siapapun dia maka dia wajib berpuasa. Jadi orang kafir itu tidak wajib berpuasa. Kemudian yang kedua dia balik. Dia sudah haid kalau wanita, atau kalau laki-laki dia sudah mimpi basah. Kemudian yang ketiga berakal. Ya, ada kan balik tapi tidak berakal. Jadi dia harus berakal. Jadi salah satu yang menjadi beban atau taklif hukum kepada seseorang itu karena berakal. Nah, kalau tidak maka hukum itu tidak berlaku baginya. Sebagaimana kata Rasulullah, rufi'al qalam an salasatin. Jadi ada 3 golongan manusia yang tidak dicatat atau diangkat pena atasnya. Yang pertama adalah wa'an naimi hatta yastayqidha. Jadi orang tidur sampai dia bangun, itu tidak dicatat. Kemudian yang kedua wa'an sabi hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia balik. Dan yang ketiga adalah wa'anil majnuni hatta ya'kila. Orang gila sampai dia waras atau berakal kembali. Nah ini 3 golongan manusia yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah syarat wajib berpuasa itu adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kemudian berikutnya adalah bermukim. Jadi dia tidak dalam safar atau perjalanan. Ya kalau safar kan tidak wajib berpuasa. Atau sakit itu tidak wajib berpuasa. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada yang sakit kemudian safar, maka hendaklah dia mengganti puasa yang ditinggalkannya dengan jumlah puasa yang ditinggalkannya di hari-hari yang lain. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan fidyah. Jadi fidyah itu adalah makanan yang diberikan kepada orang miskin setiap harinya dengan takaran 1 mud gandum atau senilai dengan takaran 6 ons yang kita berikan kepada fakir miskin setiap hari kepada mereka yang tidak sanggup untuk berpuasa. Mungkin karena sudah tua sehingga tidak sanggup berpuasa, maka mereka hanya wajib untuk membayar fidyah, tidak wajib mengganti atau mengqada puasa yang mereka tinggalkan. Nah, kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin adalah qada puasa yang ditinggalkan atau jumlah puasa yang ditinggalkan. Nah, bagaimana menggantinya? Ada jelas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada'u Ramadan insya'a farraqa wa insya'a taba'a. Untuk puasa Ramadan yang ditinggalkan, penggantinya boleh berturut-turut, boleh juga terpisah-pisah. Hanya saja ma'asyiral muslimin, bagi mereka yang tahun lalu belum sempat mengganti puasa mereka kemudian masuk Ramadan yang tahun ini, maka ulama berbeda pendapat. Jadi baginya membayar fidyah sekaligus mengganti puasa yang ditinggalkan. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana dengan mereka yang meninggalkan puasa Ramadan?
Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam mereka, ural Islam wa qawaiduddin salah satu, bahwa simpul Islam itu ada 3. Alaihinna ususul Islam, dan Islam berdiri di atas 3 pondasi ini. Man taraka minhinna wahidatan, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari ketiganya, kata Rasulullah, fahuwa biha kafirun, maka dia kafir, halalud dam, dan halallah darahnya. Apa itu? Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, yakni 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wassalatul miktubah, salat 5 waktu. Dan yang ketiga, wasaumu Ramadan, yakni puasa Ramadan. Jadi 3 hal ini, kalau salah satunya ditinggalkan, maka ancaman Rasulullah dia kafir dan halal darahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mudah-mudahan tahun ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan senang hati, tidak ada penghalang, tidak ada gangguan, dan kita bisa lancar melaksanakan ibadah puasa sebagaimana juga kata Rasulullah, kabar gembira bagi mereka yang rajin berpuasa ya selain bulan suci Ramadan. Ya, apa kabar gembira dari Rasulullah? Fil jannati samaniyatu abwabun, bahwa di surga itu ada 8 pintunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi ma yusamma babur royan, dan di dalam pintu surga ada 1 pintu yang bernama babur royan. La yadkhuluha illa shaimun, tidak ada yang memasukinya kecuali mereka yang rajin berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir tanpa khilafah, sehingga kedepannya bukan lagi kutiba alaikumusiyam yang kita jalankan, tapi kutiba yang lain itu juga bisa kita jalankan, karena hanya negara khilafah lah yang mampu menjalankan semua itu. Kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital, dan kutiba yang lain. Dan mudah-mudahan dengan tegaknya khilafah, Islam menjadi rahmat dan nampak disaksikan seluruh manusia, sehingga manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surah An-Nas, idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.